Bapak Ibu, anak-anak yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, lewat HUT Pekabaran Injil di hari ini kita belajar dari Rasul Paulus dan Barnabas yang melakukan pemberitaan Injil dalam penginjilan yang mereka lakukan di Antioquia, di sebuah tempat atau kota yang bernama Pisidia. Di sana Paulus berbicara tentang keselamatan yang dianugerahkan Allah melalui Yesus Kristus bagi kehidupan umat Tuhan di Antioquia. Tetapi ketika Paulus menyampaikan kabar keselamatan itu bagi umat Tuhan di sana, datang banyak orang yang berkumpul untuk mendengar ajaran yang disampaikan oleh Paulus. Tetapi orang-orang Yahudi yang telah mengenal Allah ini iri hati terhadap orang-orang banyak itu yang ingin mendengar berita keselamatan. Mereka penuh dengan iri hati dan sambil menghujat, mereka membantah apa yang dikatakan oleh Paulus. Tetapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu, tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Paulus dan Barnabas telah melakukan tanggung jawab penginjilan mereka bukan saja kepada orang-orang Yahudi, tetapi kepada bangsa-bangsa lain yang belum mengenal Allah, yaitu orang-orang di Pisidia. Dan mereka ketika mendengar berita keselamatan yang disampaikan oleh Paulus dan Barnabas, mereka menjadi percaya dan mereka menjadi saksi dalam kehidupan iman mereka ketika mereka memberitakan Injil tentang kasih karunia Allah dalam keselamatan yang disampaikan oleh Paulus bagi orang lain. Bapak Ibu, anak-anak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, respon positif yang ditunjukkan oleh orang-orang di Pisidia, yang mana mereka bergembira sekalipun mereka tidak mengenal siapa itu Allah, tetapi dengan iman mereka percaya dan memuliakan Allah dan hidup bersama dengan Allah. Dan yang terbaik adalah mereka menjadi saksi dengan menyebarkan firman Allah yang telah mereka dengar melalui Paulus dan Barnabas. Bapak Ibu, anak-anak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, apa makna firman ini bagi kita dalam perayaan HUT Pekabaran Injil yang kita rayakan di hari ini? Yang pertama, firman ini mengingatkan Bapak Ibu dan saya bahwa selama kita masih diberi nafas hidup oleh Tuhan, kita harus terus melaksanakan tanggung jawab panggilan kita untuk menjadi saksi Kristus di tengah kehidupan kita lewat segala perbuatan-perbuatan iman, di mana Bapak Ibu dan saya kita terpanggil untuk terus membawa terang keselamatan, menjadi terang, bukan hidup untuk diri kita sendiri, tetapi membawa dampak bagi lingkungan di sekitar kita dan bagi semua orang. Sebab Injil bukan untuk kelompok tertentu, tetapi Injil ini ditujukan untuk semua bangsa-bangsa yang belum mengenal Allah. Karena itu bagian firman ini mengingatkan Bapak Ibu dan saya bahwa selama kita ada di dunia ini, kita masih punya tanggung jawab untuk menyebarkan Injil terang keselamatan Allah ini di dalam kehidupan kita, menjadi saksi Kristus dalam panggilan pengutusan sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus menjadi terang Kristus bagi banyak orang,
Dan hal ini harus dimulai dari dalam diri kita sendiri, dari dalam keluarga dan rumah tangga. Artinya bahwa jika kita mampu menjadi terang bagi diri kita sendiri dan anggota keluarga kita, maka kita akan mampu menjadi terang Kristus bagi banyak orang. Kita harus merawat kehidupan rohani kita dengan baik, supaya kita mampu menemukan orang yang tidak mampu membedakan mana yang baik dan mana yang jahat, dan kita menjadi terang untuk membawa mereka kepada keselamatan di dalam kasih karunia Allah. Kita harus bertumbuh dalam iman di dalam kehidupan kita dengan menerapkan dan menaati firman kebenaran, sehingga kita akan terus hidup di dalam anugerah dan kasih karunia Tuhan. Kita harus terbuka dan senantiasa siap dibaharui oleh firman-Nya, supaya kita terus bertumbuh dengan subur dalam pertumbuhan iman kita, dan kita akan menjadi serupa dengan Kristus, serta menghasilkan buah roh yang nyata dalam hidup pribadi, keluarga, dan rumah tangga kita. Kita belajar dari lilin yang berusaha untuk membawa terang, sekalipun lilin itu harus mengorbankan dirinya, maka kita pun harus melakukan hal yang sama. Kita harus berkorban untuk berusaha menjadi terang dan membawa terang dimanapun dan kemanapun kita berada. Karena itu mari kita semua berusaha untuk menjadi bersih dan murni, agar kita dapat menjadi terang dan cerminan di dalam kehidupan kita. Selama kita masih dipercayakan Tuhan untuk hidup di dunia ini, tugas kesaksian kita adalah memberitakan Injil keselamatan Allah di dalam Yesus Kristus ke seluruh dunia. Dan biarlah melalui sikap hidup kita yang benar, orang lain mengenal Yesus Kristus melalui diri kita sebagai milik kepunyaannya. Mari kita kembali dalam pergumulan hidup kita, memaknai hari ulang tahun pekabaran Injil yang ke-171 tahun di atas tanah ini, dan jadilah terang Kristus bagi banyak orang lewat kehidupan kita, lewat perbuatan-perbuatan kita yang benar di hadapan Allah yang kita imani di dalam Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya, dan selamat memaknai Injil masuk di tanah Papua di hari ini. Amin. Bapak Ibu, anak-anak, saya undang kita berdiri, dan mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan berkata, aku percaya yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam pulau dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, hidup yang kekal.
sumber berkat dalam kehidupan kita. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur yang kami berikan dalam ibadah syukur hari ulang tahun pekabaran Injil di tanah Papua saat ini. Amin. Kami datang sebagai milik kepunyaanmu, persekutuan umatmu. Kami menyatu hati di tempat ini, menaikkan syukur kami agar melindungi, menyertai, bahkan menyelamatkan hidup kami. Tetapi juga di hari ini, hadir di atas tanah ini. Terima kasih Tuhan. Yang boleh mengucapkan kaki mereka di atas. Terima kasih Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus sebagai kepala gereja dan menyelamatkan tanah ini Tuhan. Lewat ketika semua hamba-hamba Tuhan bersama umat-Mu yang terus supaya kami terus menghadirkan terang keselamatan bagi sesama di atas tanah ini tanpa membedakan batasan-batasan suku, golongan, budaya, dan lain sebagainya. Sebab Injil itu milik semua orang untuk diselamatkan di dalam Kristus, memperoleh kehidupan kekal bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami umat-Mu GPI Papua Jemaat Diaspora. Kami bersyukur di hari ini di tempat ini Tuhan. Terima kami dengan seluruh ungkapan syukur yang kami naikkan saat ini. Kami yang hadir Tuhan, berkati kami pribadi lepas pribadi, keluarga dan rumah tangga kami, dengan kehidupan dan pergumulan kami, dengan tugas tanggung jawab kami, pekerjaan usaha kami, bahkan pelayanan kami. Engkau terus mendampingi kami di dalam hidup kami, Bapa, berjalan bersama kami, supaya panggilan pengutusan kami menjadi nyata lewat buah-buah kasih, buah-buah roh yang kami hadirkan dan kami lahirkan dari kehidupan nyata kami, ya Tuhan Allah. Bapa di sorga Allah, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa bagi umat-Mu di Jemaat Diaspora, baik mereka yang hadir saat ini maupun yang tidak hadir, karena masih melaksanakan tugas tanggung jawab pekerjaan pada tempat kerja mereka masing-masing. Bapa, berkati, jaga, lindungi mereka Tuhan. Kami percaya di hari ini pun mereka bersyukur untuk karya kasih Tuhan di atas tanah ini. Berkati umat-Mu dengan seluruh kehidupan mereka Bapa.
Jaga, lindungi, pelihara mereka di dalam cinta kasih-Mu Tuhan. Berkatilah mereka dalam kehidupan yang mereka jalani dan gumuli, dalam setiap tugas tanggung jawab pengabdian pelayanan, dengan segala usaha dan kerja yang mereka lakukan hari lepas ke hari demi hidup dan kehidupan mereka. Tuhan Allah memberkati. Hamba berdoa bagi duda janda yatim piatu, Tuhan berkati. Bagi umat-Mu yang ada dalam keadaan sakit, kami memohonkan pemulihan dan kesembuhan bagi hidup mereka. Yang ada dalam pergumulan-pergumulan yang berat, Tuhan tolong bantu mereka menyelesaikan setiap gumul hidup mereka. Orang-orang kekasih kami yang terpisah dari hidup kami, Bapa jaga, lindungi, dan berkati mereka. Bahkan kehidupan keluarga dan rumah tangga kami, orang tua dan anak-anak, Tuhan berkati. Orang tua kami yang sudah lanjut usia, Bapa beri kuat dan sehat, supaya mereka tetap kuat di dalam Tuhan menjalani kehidupan di masa usia mereka saat ini. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa mensyukuri anugerah Tuhan bagi kehidupan umat-Mu lewat pertambahan usia yang Engkau beri. Bersama persekutuan ini kami berdoa menopang dalam syukur kami bagi orang kekasih kami Bapak Caka Tubalawoni yang di hari ini umur panjang, memberkati hamba-Mu dalam tugas tanggung jawab dan kehidupan yang ia jalani bersama keluarga dan rumah tangga. Biarlah di hari ini mereka bersyukur untuk anugerah keselamatan lewat pertambahan usia yang Engkau beri bagi hidupnya. Terima kasih Tuhan Allah. Hamba datang mendoakan gumul pelayanan kami di jemaat ini. Tuhan tuntun kami sebagai pelayan-pelayan-Mu, supaya dalam panggilan pelayanan kami tetap menjadi hamba-hamba yang taat dan setia untuk melakukan tugas panggilan yang Engkau percayakan bagi kami di tengah-tengah jemaat ini Tuhan. Rencana-rencana kerja yang akan kami lakukan Tuhan berkati. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba datang berdoa Tuhan bagi tempat ini, di mana di sepanjang hari ini Tuhan yang kami rasakan lewat pertambahan usia bagi pekabaran Injil di atas tanah ini. Ada dalam kegiatan kami di sepanjang hari ini. Engkau menjadi penjaga untuk tempat ini Tuhan, keempat penjuru di tempat ini Engkau pilih bagi kami, supaya di sepanjang hari ini dalam seluruh kegiatan yang kami lakukan boleh berjalan dengan baik dan akan kami kembali di kami. Oleh karena itu Bapa, hamba mendasari tempat ini untuk seluruh kegiatan yang akan kami lakukan di hari ini hanya di dalam nama Allah Bapa, dalam nama Yesus Kristus, dan dalam tuntunan Roh Kudus. Kuasailah tempat ini di dalam naungan-Mu Tuhan, supaya kami selamat atas pertolongan dan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, kegiatan kami di hari ini Tuhan berkati mereka dengan kehidupan dan pergumulan mereka. Bapa di sorga, kami datang mensyukuri seluruh pemberian kami dalam ibadah ini. Terimalah pengucapan syukur yang kami bawa ini Tuhan. Kuduskan itu bagi kehidupan. Kebenaran firman-Mu biarlah menjadi pengingat bagi kami bahwa kami masih punya tanggung jawab selama hidup ini untuk menjadi murid-Mu, bersaksi tentang keselamatan-Mu dimanapun, menjadi pembawa terang Kristus di kehidupan kami, sehingga melalui kami orang akan mengenal Engkau dan percaya bahwa Kristus Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat atas hidup kami. Terima kasih panggilan pelayanan persekutuan untuk memberitakan Injil di atas tanah ini. Biarlah kami sama-sama untuk melakukan panggilan ini sebagai hamba-hamba dan milik kepunyaan-Mu, menghadirkan terang kasih Kristus di atas tanah ini Bapa. Terima kasih Tuhan, semua yang telah mendukung liturgi dalam ibadah ini Tuhan berkati. Baik penatua diaken, pemain keyboard, kantoria, tim multimedia, bersama umat-Mu yang menyembah Yesus, anak Allah yang hidup. Kami berdoa bersyukur
untuk anugerah Tuhan dalam peringatan Hari ulang tahun Pekabaran Injil yang ke-171 tahun di atas tanah Papua ini. Terpuji namamu Tuhan, saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Saat ini sebagai satu persekutuan dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar. Memanggil kita dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan dan menguatkan serta mengokohkan kita semua dari sekarang ini sampai selama-lamanya.